Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengoperasian alat spuring. Nah, setelah tadi kita sudah memposisikan mobil pada marking yang sudah ada di bengkel otomotif, kemudian roda-roda mobil tadi kita pasang reflektor. Nah, reflektor ini nanti fungsinya adalah untuk supaya kamera pada alat spuring itu mendeteksi roda pada mobil kita. Nah, bagaimana cara memasangnya? Nah, untuk cara memasangnya sendiri yaitu sumbu-sumbu pada reflektor itu disesuaikan dengan roda pada mobil kita. Bagaimana mengencangkannya? Untuk mengencangkannya kita perlu untuk memutar knob pada alat reflektor ini. Nah, setelah dirasa kencang, kemudian pasang kait pengaman. Nah, kenapa harus dipasang kait pengaman? Supaya menjaga supaya kolektor itu tidak terlepas gitu, untuk mewanti-wanti kolektor itu terlepas pada roda mobil kita. Setelah reflektor tadi sudah terpasang semua, selanjutnya kita akan menyiapkan alat untuk mengunci rem dan juga untuk mengunci kemudi. Setelah tadi kita melakukan pemasangan pada kolektor di setiap roda, selanjutnya kita akan mengecek pada monitor di alat spuring. Nah, pertama kita klik bagian Begin Alignment. Klik bagian Begin Alignment. Next. Nah, kemudian kita klik Next. Nah, selanjutnya kita akan memilih jenis kendaraan yang akan kita cek gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini adalah Suzuki jenis R3. Nah, kita cari pada monitor ya kategori yang mobil yang akan kita cek. Nah, setelah ketemu kita akan klik next ya, klik next kembali, kemudian next, kemudian klik next lagi sampai ketemu di bagian isi bagian biodata nama customer gitu ya. Nah, kita bisa isikan di sini contohnya Budi gitu ya, kita isikan Budi. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan nama mahasiswa gitu ya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita akan mulai mengecek apakah kolektor kita sudah dapat dibaca oleh kamera yang ada di alat spuring atau tidak. Nah, ini bisa dilihat dengan tanda hijau di monitor ya, di setiap kolektornya nanti bisa dicek. Nah, jika belum, kita melakukan penyetelan pada tingkat ketinggian dari kamera di spuring itu sampai betul-betul semua kolektor pada roda itu berwarna hijau. Dan juga jangan sampai ada mungkin mahasiswa yang ataupun mungkin pintu mobilnya dibuka, itu akan menutupi kamera dari spuring itu ke kolektornya itu. Jadi betul-betul harus tidak ada yang menutupi daerah tersebut. Nah, jika sudah terbaca semua, biasanya pada monitor itu setiap roda itu tidak akan berwarna merah gitu ya. Nah, jadi setelah semua pasti terbaca, kemudian kita akan melakukan ada penyesuaian dari monitor, nanti kita ikuti sampai ada persegi 8 ya, betul-betul dipaskan. Nah, setelah itu kita akan menunggu sampai tampilan monitor menjadi berganti gitu ya. Dan biasanya untuk berganti ke tampilan berbeda itu ketika ada tanda bunyi gitu ya. Nanti
ketika dicoba pasti akan muncul bunyi seperti itu. Nanti otomatis akan berpindah ke tampilan selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat pada tampilan monitor itu jumlah ataupun diameter yang ada pada roda-roda kita seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan, kita akan melepas terlebih dahulu pin plate yang ada di bawah roda. Nanti bisa dicopot seperti itu. Nah, kemudian di monitor kita klik next. Nah, di sini kita akan berpindah di bagian di mana kita harus memutar kemudi kita. Nah, kemudian kita putar kemudi sesuai dengan yang ada di caster swing. Di caster swing ini belokan kemudi sampai berwarna hijau dan ada bunyi. Penanda bahwa sudah sesuai seperti itu. Dan hal ini dilakukan sebanyak 4 kali sampai betul-betul berwarna hijau dan ada tanda bunyi nantinya seperti itu. Oh iya, mohon maaf 3 kali ya, sesuai dengan permintaan pada monitor tadi. Masukannya suara, geser ke kanan, setir. Tengah. Stang lurus, kunci stang. Gitu. Jadi selanjutnya kita akan melakukan penguncian pada kemudi dan juga pada rem yang sudah tadi kita siapkan alatnya tadi, kemudian kita lakukan pemasangan seperti itu. Hal ini dilakukan guna saat penyetelan nanti ataupun saat sensor membaca itu tidak ada berubah ataupun tidak supaya tidak mengganggu kepresisian dari hitungan ataupun pembacaan dari sensor spuring nanti seperti itu. Nah, jika sudah terpasang, di sini akan terlihat ya hasil pembacaan pada sensor seperti itu. Nah, disinilah kita akan mulai mengetahui apakah roda ini harus di setel cambernya, casternya, ataupun to-in ataupun to-outnya seperti itu. Nah, kebetulan pada jenis Suzuki R3 ini sebab original semua, camber caster mungkin di sini akan terlihat ada gitu kan pada monitor itu. Hanya saja untuk penyetelan yang bisa dilakukan adalah pada penyetelan to-in ataupun to-outnya seperti itu. Nah, nanti bisa disesuaikan saja dengan jenis mobil yang dicek gitu ya. Apakah bisa dicek ataupun bisa di setel cambernya, casternya, ataupun to-in dan to-outnya juga seperti itu. Nah, biasanya untuk yang bisa dilakukan penyetelan camber caster itu biasanya mobil-mobil yang kayak istilahnya seperti mobil Avanza, nah nanti dan sejenisnya gitu ya, nanti bisa dicek juga di setelan pabriknya ataupun manual book seperti itu. Nah, kemudian pada layar monitor itu nanti akan terlihat seperti dashboard pada mobil gitu ya, tampilannya seperti itu kurang lebih. Nah, nanti bisa dilihat kalau misal warnanya merah itu artinya tidak sesuai penyetelan dan harus kita setel gitu ya. Nah, jadi urutannya camber, caster dan juga to-in ataupun to-out di situ. Nanti dicek di monitor. Kemudian kita bisa melihat pada monitor itu jumlah kemiringan dari derajat mobilnya gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan penyetelan. Nah, sebab di mobil Suzuki jenis R3 ini hanya bisa menyetel to-in atau to-outnya, kita hanya bisa melakukan penyetelan itu seperti itu. Selanjutnya kita lakukan penyetelannya. Nah, untuk cara melakukan penyetelannya,
kita baiknya membutuhkan teman untuk bisa sambil melihat monitor, dan juga ada yang bagian menyetelnya seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa langsung memberikan aba-aba semisal sesuai dengan derajat yang diinginkan ataupun yang sesuai. Nanti akan ada keterangan pada monitor seperti itu. Nah, dilakukan penyetelan sampai betul-betul pas dan sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Selisih ya? Selisih. Iya, penutupan Mas. Bukan dia dari kalau camper itu punya dari Bukan dari depan Pak, kalau chamber Pak. Kalau tuh yang dari atas Pak. Bukan. dari atas itu camper kan apa seron Tuh. iya tuh camper iya. Oke, terus next Pak. Next. Kalau bisa pakai Oh iya, reading screen. supaya nggak mati ya. Ini pengaman untuk supaya nggak ini. Next. Nah, data apa? Data hasil penyetelan. iya. Ini tadi tuh, ini kan yang kita setel nih, tuh kan. Oh iya. Kalau ini kan chamber nggak kita setel, ini juga nggak kita setel. Oke, next Pak. Install Pak, drivernya Pak sudah diinstal. Berarti langsung ya. Balik ke rumah. Jadi bisa dengan Jadi kalau mau balik itu Ini. Terus tadi yang tadi? udah masuk ke program mau. Oh iya ya, program. Kan Pak, fungsi-fungsi yang lain. Ini Pak normal Pak. Ini karena customernya atas nama siapa tadi? Pak Budi ya? Pak Budi. 150 aja Pak. Banget 50. Biasanya 200-an. Makanya dia 150 aja. Iya, finalnya itu Pak, 29 Pak. ini kan hasil penyetelan. Iya Pak. Ada stikernya udah integrate. Nanti mau apa tadi itu? Vehicle specifications. Nambah mobil baru itu berarti Manual. Database-nya Pak. Jadi kalau ada mobil baru, database-nya dimasukkan. Standarnya ini tuh Pak. bisa manual, nggak harus daftar ke apa? Istilahnya apa ya? Service center ini gitu. Oh, enggak Pak. Kalau ini kan udah saya masukin satu-satu. Kalau cuma nambah satu biji, dua biji kan Nambahin sendiri berarti Pak. nambah sendiri. Oh iya. Harus upgrade. Pak, coba yang bisa apa? Chamber caster itu yang mobil apa Pak? Innova gitu. Lihat data yang mobil itu gimana Pak? Apa dari mobilnya Pak? Kalau Oh, dari sini nggak bisa dari sini ya? Oh iya iya. Tadi mobilnya dipasang. Diagnostik.